ini masjid, terus di kanan kiri masjid itu ya kamar-kamar penjara itu, yang tinggi-tinggi, pintunya besar, kokoh gitu-gitu. Terus Mbah Nun mengatakan, kalian ning kene iki enak lho. Wis ora mungkin ono maling mlebu kamarmu to, kamare lawange wae kokohe kaya ngene. Itu semua ketawa. Orang-orang ketawa semua. Ketawa semua. Ora mungkin ono banjir dhuwure kaya ngene kan enak ning kene iki. Mesti njoboe urung karuan. Itu semua penghuni itu terhibur, tertawa gitu. Jadi kayak diajak melihat sesuatu dari sudut yang lain. Kelihatan bercanda, tapi itu kayak membuka insight gitu ya. Ringkas cerita dengan pola-pola seperti itu baru kemudian Mbah Nun menyisipin sesuatu lah. Pokoknya kalian di sini itu manfaatkan untuk meningkatkan diri, untuk baik. Nggak mesti jelek berada di sini pada saat seperti ini. Teman-teman tuh punya kesempatan untuk istilahnya itu menikmati tahap proses tertentu dalam hidup mereka sehingga nanti ketika keluar itu bisa lahir kembali dengan maksimal gitu. Begitu selesai acara itu Mas, Mbah Nun jalan tuh semua penghuni tahanan tadi berdiri mematung kayak nggak mau ditinggal. Ya Allah. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Helmi, terima kasih sudah meluangkan waktunya nyambangi Ngaji Rasul, Mas Helmi. Sama-sama Mas Hendra. Sebuah kehormatan ya bisa ngobrol langsung dengan Mas Helmi, salah satu orang yang berada di circle terdekatnya Mbah Nun gitu ya, sering membersamai Mbah Nun dalam mengunjungi, menyapa saudara-saudara kita dimanapun berada gitu. Tentu ada satu pelajaran yang mungkin perlu kita elaborasi teman-teman, bagaimana Mas Helmi mengambil pelajaran yang paling berharga yang kemudian mungkin bisa berpengaruh terhadap hidupnya Mas Helmi dari sosok beliau. Apa Mas, mungkin bisa diceritakan Mas? Ya, saya rasa tidak jauh beda dengan yang dirasakan teman-teman jamaah pada umumnya, bahwa sosok Mbah Nun ini adalah guru kita semua. Guru dalam arti yang mengayomi kita, kemudian juga menemani kita, mengajak kita melanglang buana ke berbagai rasa ya, ada kegembiraan, kemudian juga diajak berpikir, kemudian juga diajak menep dengan dzikir, dengan sholawat, dan berbagai macam rasa yang teman-teman semua diajak. Dan menurut saya ini satu privilege bagi jamaah Ma'iyah, karena Mbah Nun itu mengajak kita kepada kekayaan, kepada hasanah ya. Terutama sekali dalam hal ini adalah hasanah rasa dan ilmu atau keilmuan. Dan saya sendiri selalu belajar pada setiap perjumpaan beliau dengan jamaah Ma'iyah khususnya, atau masyarakat pada umumnya di setiap sinau bareng. Jadi saya mencatat, saya ikut mengambil pelajaran, terutama sekali adalah pelajaran hidup ya, kehidupan. Saya ingin memberi contoh satu. Dalam sinau bareng di Desa Besole, Kecamatan Besuki, Tulungagung. Itu di sebuah desa yang hadir itu ribuan Mas Indra. Ribuan, dan banyak juga anak-anak muda yang hadir. Terus seperti biasa ada sesi tanya jawab, ada sesi dialog gitu. Nah, banyak sekali yang angkat tangan tuh, banyak sekali, dan kalau enggak dibatasi nanti bisa sampai subuh acaranya. Nah, malam hari itu 10 orang yang kemudian
terima untuk mengajukan pertanyaan. Dan pertanyaan pertama ini dari seorang anak muda, dan pertanyaannya ini menurut saya mendalam gitu ya, mendalam, tapi juga sangat penting untuk kita simak menurut saya. Pertanyaannya itu seperti ini, Mbah Nun, bagaimana caranya menjadi manusia yang benar-benar manusia sejati? Gitu tuh Mas Yuda. Pertanyaannya di sebuah desa. Masih muda ya? Masih muda. Dan itu pertanyaan yang serius gitu ya. Pertanyaan serius, sangat mendalam dan filosofis gitu. Nah, saya suka gitu melihat bagaimana Mbah Nun merespon pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu. Iya. Nah, pertanyaan ini oleh Mbah Nun itu dijawab dengan rileks, santai, tetapi menurut saya pribadi, menurut interpretasi saya itu sangat mengena. Itu beliau mengatakan seperti ini. Ya nggak gimana-gimana caranya. Bisa juga dipakai pendekatan yang sederhana seperti ini, kata Mbah Nun. Misalnya, kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Ya sudah, kita sebagai Abdullah ngabekti dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Atau kemudian kita sebagai Khalifatullah, sebagai manusia yang diberi mandat mengelola kehidupan di dunia ini, yang menjalankan itu dengan sebaik-baiknya. Gitu. Itu caranya seperti itu menurut Mbah Nun. Jadi nggak rumit-rumit amat gitu. Nah, pertanyaan ini kemudian jawaban Mbah Nun seperti itu untuk merenungi ya. Karena di ujung kalimat beliau menjawab itu, beliau mengatakan, kecuali tujuan kamu bertanya itu adalah berfilsafat. Nah, saya mau mengulas jawaban Mbah Nun ini. Menurut saya ya, artinya begini. Kalau dijabarkan gitu ya, kalau kita hidup dengan sungguh-sungguh, intinya kan Mbah Nun mengajak kalian sungguh-sungguh saja di dalam hidup ini. Ngabekti ya dengan sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh, berkreasi sungguh-sungguh, berinteraksi dengan orang lain sungguh-sungguh, bekerja mencari nafkah untuk anak istri sungguh-sungguh, terus melayani orang lain juga dengan sungguh-sungguh. Semua daily activities kita, daily activities Anda jalankan dengan sungguh-sungguh. Dan itu sejati gitu. Itu manusia sejati. Lah kalau yang seperti itu bukan sejati, terus yang sejati itu yang kayak apa? Kan begitu. Oleh karena itu kata Mbah Nun juga, boleh jadi dengan Anda melakukan kebaikan, rutinitas harian yang bagus, yang positif, yang kreatif, yang membuat hidup kita itu terpenuhi kebutuhannya dengan baik, itu meskipun Anda itu tidak sadar secara kognitif bahwa Anda itu manusia sejati, itu sudah sejati dan itu lebih penting. Nggak penting Anda sadar atau nggak sadar gitu loh. Nah, kenapa ini buat saya mengesankan? Karena diam-diam barangkali kata sejati itu tertanam di dalam bawah sadar kita itu sebagai sesuatu yang kayak itu tidak terjangkau. Iya, betul. Tidak terjangkau. Entah sebabnya apa, mungkin juga ada sebab yang lain. Nanti mungkin kita sampai ke situ. Nah, tidak terjangkau. Padahal kita menjalankan hidup ini itu kan pemahaman kita tentang keagamaan itu seharusnya tidak lepas dari bingkai psikologi keseharian kita. Psikologi hidup kita ya, hidup manusia itu mengalami cobaan, tantangan, mendapatkan rasa senang, gembira dan lain-lain. Nah, bagaimana kita meletakkan makna tadi itu kesejatian itu dalam konteks keseharian. Jadi bukan out of keseharian kita, bukan sesuatu yang letaknya di langit yang tidak terjangkau gitu. Nah, ini bagi saya menenteramkan, ya sudah. Jadi kita jangan terbebani kata sejati itu sebagai beban filosofis yang berlebihan, gitu. Nah, mungkin ya kita ini dulu kalau di zaman Orde Baru, Mas, itu kebanyakan jargon. Okay. Ada manusia yang seutuhnya, ada manusia Pancasilais, tapi ini nggak benar-benar dihayati, gitu. Malah ini menjadi alat untuk menjudge orang lain oleh penguasa misalnya terhadap lawan politiknya, lu nggak Pancasilais dan lain-lain. Nah, mungkin ya walaupun ini tidak selalu belum tentu benar, banyaknya jargon-jargon ini membuat kita itu
seakan-akan beragama, berkehidupan dengan baik, itu jadi kayak sulit gitu loh, kayak enggak terjangkau. Padahal ya realitas kita beragama ya keseharian kita itu, amalia sehari-hari kita. Di tengah keluarga, di depan anak-anak, di depan orang lain. Akhlakul karimah kita bagaimana? Kalau kita semakin baik kualitasnya dalam laku keseharian itu, ya itulah kesejatian menurut Mbah Nun gitu. Bukan sesuatu yang beyond, kecuali tujuannya berfilsafat. Ya itu gitu, Anda akan membuat rumusan-rumusan sedemikian rupa gitu. Tapi nek nggo laku ya seperti itu. Itu buat saya sederhana menurut saya, tapi itu siap untuk dipakai gitu. Bener banget. Seperti itu Mas. Itu salah satu yang saya mendapatkan kesejatian dalam kehidupan sehari-hari gitu. Gapnya jangan jauh lah term-term ini gitu. Itu Mas Hendra. Ada nggak Mas Helmi momentum di mana Mas Helmi diajak sama Simbah gitu ke tempat-tempat pengajian tertentu di mana yang kemudian isinya orang-orang yang bermasalah mungkin? Oh iya. Saya tidak jauh-jauh Mas, di Mojopat Syafaat di Yogyakarta itu pernah ada ya laki-laki anak muda. Jadi Mbah Nun itu bertanya ke mereka, kalian kok kesini terus? Kenapa? Apa nggak bosan gitu kan, kata beliau. Beliau ini melempar pertanyaan untuk mengidentifikasi gitu ya. Terus ada yang pada angkat tangan gitu beberapa. Terus salah satu yang angkat tangan tadi itu kemudian menceritakan kenapa dia datang ke forum pengajian beliau ini di Mojopat Syafaat. Kata si anak muda ini, karena saya ini manusia yang belum baik, kata dia. Dan dia baru kali itu datang. Terus dia menceritakan bahwa saya itu ingin mencari cahaya sejati, kata beliau, cahaya sejati. Dan kemudian dia cerita bahwa di dalam hidupnya di kemarin-kemarin hari itu dia suka mabuk gitu kan, kena narkoba gitu. Nah uniknya dia cerita, nah saya itu Mbah Nun ketika saya ngefly itu karena narkoba itu, di tengah-tengah ngefly itu saya malah ingat Allah. Semua hadirin tertawa gitu ya. Kalau Mbah Nun tersenyum gitu. Terus dia kemudian Mbah Nun merespon, Anda ini unik sekali. Sudah lagi ngefly kok ya dipergoi Gusti Allah kan gitu kan. Lalu kemudian Mbah Nun menerangkan, ya ini kita belajar dari apa yang dialami adik kita ini, bahwa kadangkala hidayah itu datang melalui rute yang tidak terduga, atau kita nggak bisa sepenuhnya mengendalikan kapan datangnya hidayah itu. Tapi ini juga bukan lantas kita mengatakan supaya kalian dapat hidayah terus ngefly loh, bukan kan gitu kan. Nah, lalu Mbah Nun mengatakan, memberikan nasihat gitu. Biasanya kan kemudian dikasih wirid gitu. Kalau ini enggak, kali ini beliau tidak memberikan wirid, tetapi malah bercerita seperti ini. Nah kamu ingin mendapatkan cahaya sejati, kata Mbah Nun. Nah cahaya sejati itu kan menurut Mbah Nun Nur Muhammad, cahaya yang terpuji. Dan yang memuji itu adalah Allah itu sendiri gitu kan. Nah dalam konteks si anak muda yang bertanya ini, Mbah Nun merekomendasikan, maka cara supaya kamu mendapatkan cahaya sejati itu adalah buatlah orang lain itu berterima kasih kepada Anda. Buatlah orang lain itu dengan kamu melakukan yang baik kepada dia, melayani dan lain sebagainya, sehingga Anda dipuji oleh mereka itu. Nah ini jawaban saya itu kan, jawaban beliau menurut saya bagus ya. Maksudnya gini, mengena dalam arti, kenapa jawabannya seperti itu? Karena boleh jadi efek dia melakukan hal-hal yang dia ceritakan, nge-flash segala macam, itu kan terlepas dari masyarakat dia. Nah dengan beliau menyarankan lakukan hal-hal yang baik sehingga orang lain itu berterima kasih dan memuji Anda, itu kayak direintegralisasikan kembali dia ke dalam komunitinya, di dalam masyarakatnya. Dan Mbah Nun berharap dengan cara itu nanti dia akan menemukan apa yang dia cari gitu. Nah jadi ketika Mbah Nun itu merespon dalam tanda petik teman yang punya masalah itu
Itu jawabannya menurut saya tuh enak gitu loh. Ya memanusiawikan si anak ini tanpa ada judgement yang berlebihan, tapi dibimbing. Coba kamu lakukan, pas seneng berbuat baik di masyarakat. Nanti kan pelan-pelan dia akan tergerak untuk memahami, oh ternyata kebahagiaan, kegembiraan itu bisa dalam hal-hal yang baik. Itu yang salah satu ya. Selalu jawaban beliau itu memang benar-benar out of the box gitu ya. Misalnya kalau ditanya soal uang gitu kan. Selama ini kan kita, katanya Mbah Nun nih, jangan mengejar-ngejar yang namanya uang karena kamu tuh lebih tinggi derajatmu dari yang namanya uang. Iya, iya. Buat situasi di mana kamu tuh benar-benar bisa dipercaya. Iya, Maka uang hanya akan menjadi efek moral saja gitu kan. Iya. Itu kan, oh iya bener juga ya. Iya. Kalau kita udah dipercaya, ngapain kita ngejar-ngejar uang lagi gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini tuh yang menjadi sesuatu yang unik dari diri Simbah gitu, Mas Helmy gitu. Termasuk kemudian bagaimana beliau mampu merangkul orang-orang yang secara mainstream dianggap sebagai orang jahat dan lain sebagainya. Itu kan kayak dakwahnya beliau ketika di penjara itu kan menarik ya. Iya. Mas Helmy ada nggak pengalaman yang misalnya di salah satu LP gitu? Ada Mas, salah satunya waktu itu beliau datang di Kediri, lapas Kediri. Terus beliau, semua penghuni lapas itu ada di masjid, dikumpulkan semua untuk mendengarkan pengajian sama beliau. Dan sama kayak Kanjeng enggak? Beliau sendiri. Okay. Saya ikut menemani dan beberapa teman yang lain itu. Saya senang bagaimana beliau itu menyentuh hati mereka gitu ya. Jadi beliau datang tidak dengan fatwa-fatwa yang sedemikian rupa. Cuman diajak bahasanya Cak Zaki itu Mbah Nun tuh gede. Nah, ini masjid, terus di kanan kiri masjid itu ya kamar-kamar penjara itu, yang tinggi-tinggi, pintunya besar, kokoh gitu-gitu. Terus Mbah Nun mengatakan, kalian ning kene iki enak lho. Wis ora mungkin ono maling mlebu kamarmu to, kamare lawange wae kokohe kaya ngene. Itu semua ketawa. Orang-orang ketawa semua. Ketawa semua. Ora mungkin ono banjir dhuwure kaya ngene kan enak ning kene iki. Misale njobae urung karuan. Itu semua penghuni itu terhibur, tertawa gitu. Jadi kayak diajak melihat sesuatu dari sudut yang lain. Kelihatan bercanda, tapi itu kayak membuka insight gitu ya. Ringkas cerita dengan pola-pola seperti itu baru kemudian Mbah Nun menyisipin sesuatu lah. Pokoknya kalian di sini itu manfaatkan untuk meningkatkan diri, untuk baik. Nggak mesti jelek berada di sini pada saat seperti ini. Teman-teman tuh punya kesempatan untuk istilahnya itu menikmati tahap proses tertentu dalam hidup mereka sehingga nanti ketika keluar itu bisa lahir kembali dengan maksimal gitu. Begitu selesai acara itu Mas, Mbah Nun jalan tuh semua penghuni tahanan tadi berdiri mematung kayak nggak mau ditinggal. Ya Allah. Karena sentuhan-sentuhan tadi itu saya masih terkenang seperti itu. Jadi semua itu berjajar menunggu Mbah Nun berjalan meninggalkan mereka itu, nguntapke gitu dengan rasa yang seakan-akan jangan tinggalkan kami dong Mbah kayak gitu. Itu di lapas Kediri seperti itu. Terus sempat juga yang belum lama itu di lapas Porong di Sidoarjo itu. Sama Mas Helmy juga? Sama Kiai Kanjeng malahan sama waktu itu. Ya, saya juga ikut. Nah, kalau yang di Kediri itu beliau sendiri. Gitu. Sangat terkesan saya waktu di Kediri. Stone enak nih gini aman. Ora mungkin ono maling mlebu. Memang jago ya kalau urusan gede akan nih gitu ya. Iya. Padahal di antara mereka ini ya maling-maling, tapi di sini nggak ada maling gitu. Nggak ada yang akan memalingi kalian. Semua udah kuat tertata.